Don't speak of injustice and equality, and kindness and ecology, and kindness. Sampai saat ini Israel terus menjadi isu yang terus dibahas dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang olahraga. Dan beberapa waktu yang lalu, FIFA dan UEFA terus mendapatkan desakan untuk segera memberikan hukuman kepada Israel. Hukuman itu diberikan karena Israel terus melakukan serangan ke Palestina. Harusnya jika begini, nasib Israel sama dengan apa yang dialami oleh Rusia saat ini. Namun entah mengapa, hukuman urung diberikan kepada Israel. Hal inilah yang akhirnya membuat dunia bereaksi, terutama bagi lawan-lawan Israel di dunia olahraga. Misalnya, yang akan dialami oleh timnas Norwegia dan Italia, karena dua negara itu akan menjadi lawan Israel di babak kualifikasi Piala Dunia. Selain Norwegia dan Italia, hal yang sama juga akan dilakukan oleh Indonesia. Terbaru, pemerintah Indonesia dengan tegas melarang atlet asal Israel datang ke tanah air. Lantas apa alasannya? Berikut ini adalah ceritanya. Oh yeah, and I've been waiting for my driver, 'cause Cruella's high on ecstasy. Master of disguise, please unify the pleasantries, the balls in your court as we speak of injustice and equality and kindness. Yang kami inginkan adalah agar orang-orang sadar bahwa jika tim-tim Israel tidak dapat ambil bagian dalam acara olahraga di dunia, mata kami terbuka lebar dan tidak menoleransi apa yang kami lihat. Itulah sebabnya kami tidak bisa dan tidak akan tinggal diam. Israel harus tidak dapat berkompetisi dalam ajang apapun jika terus melakukan genosida, kata Patxi Lopez selaku juru bicara Partai Sosialis di Spanyol. Itu adalah komentar dari Patxi Lopez selaku juru bicara sebuah partai di Spanyol. Sama apa yang diungkapkan oleh Perdana Menteri Spanyol sebelumnya. Dirinya dengan tegas melarang Israel untuk ikut olahraga apapun. Alasannya adalah karena sampai saat ini Israel tak mau berhenti melakukan serangan ke Palestina. Serangan yang akhirnya merenggut banyak korban jiwa yang tidak salah sama sekali. Maka dari itu, pemerintah Spanyol tegas dan mereka mendesak UEFA maupun FIFA untuk turut memberikan hukuman kepada Israel. Don't speak creatively, creative life. She said we will finish them by smirking them. Don't speak inevitable. Namun sayangnya, meski sempat dibahas dalam sebuah forum, UEFA dan FIFA sepakat untuk tidak memberikan hukuman kepada Israel. Hal inilah yang membuat Israel masih tetap bisa mengikuti berbagai turnamen olahraga yang ada di dunia. Salah satunya adalah sepak bola. Saat ini FIFA memberikan rilis soal alasan mereka nggak mau memberikan hukuman kepada Israel. Karena bagi FIFA, sepak bola akan dijadikan sebagai wadah perdamaian dunia. Di FIFA, kami berkomitmen menggunakan kekuatan sepak bola untuk menyatukan orang-orang di dunia yang terbelah. Pemikiran kami bersama mereka yang menderita di banyak konflik yang ada di seluruh dunia sekarang ini. Dan pesan terpenting yang bisa disalurkan sepak bola sekarang adalah perdamaian dan persatuan. FIFA tak bisa menyelesaikan masalah-masalah geopolitik, tapi bisa dan harus mempromosikan sepak bola di seluruh dunia dengan nilai-nilai persatuan, edukasi, kultur, dan kemanusiaannya, tulis FIFA dalam rilisan mereka. Oh yeah, and I've been waiting for my driver, 'cause Cruella's high on ecstasy. Master of disguise, please unify the pleasantries, the balls in your court as we speak. Indonesia tolak atlet Israel bermain di Jakarta. Saat FIFA masih kekeh tidak mau memberikan hukuman kepada Israel, hal berbeda dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kebetulan pada bulan ini, Indonesia mendapatkan kehormatan untuk menjadi tuan rumah kejuaraan dunia senam artistik yang rencananya akan digelar di Jakarta. Pada ajang itulah, ada beberapa atlet asal Israel yang dijadwalkan ikut bertanding. Momen inilah yang membuat pemerintah Indonesia dengan tegas menolaknya. Caranya adalah dengan tidak menerbitkan visa dari pemain Israel.
Soal penolakan tersebut, hal ini diungkapkan oleh Yusril Ihza Mahendra selaku Menteri Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sikap pemerintah ini adalah sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan dan terakhir dalam pidato beliau di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sangat keras mengecam Israel yang terus-menerus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina terutama di Gaza. Dan pemerintah Indonesia tegas mengatakan bahwa tidak akan melakukan hubungan kontak apapun dengan pihak Israel sampai dengan Israel mengakui keberadaan. Selain Yusril Ihza, penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Jakarta, yakni Pramono Anung. Dengan tegas dirinya tidak memberikan izin kepada atlet Israel untuk datang ke Jakarta. Yang pertama tentang atlet Israel kalau ke Jakarta, tentunya sebagai Gubernur Jakarta dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan. Dan yang paling prinsip saya juga berharap pemerintah dalam hal ini ataupun organisasi yang ingin mengundang harus berpikir 1000 kali, dan kalau saya yang paling penting visanya nggak usah dikeluarin aja supaya nggak ke Jakarta, karena nggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet, apalagi atlet apa. Sikap Haaland dan Donnarumma soal lawan Israel. Selain Indonesia, pada bulan ini Norwegia dan timnas Italia juga mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Israel. Bedanya, pertemuan itu terjadi di ajang kualifikasi Piala Dunia. Sama dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia, Norwegia dan Italia tetap mengutuk serangan yang dilakukan Israel ke Palestina. Namun sayangnya, dua negara itu tidak bisa memboikot Israel karena efeknya bisa berdampak pada poin di babak kualifikasi. Sehingga mau tak mau, Norwegia dan Italia harus melawan Israel di lapangan. Soal ini pernah mendapatkan tanggapan dari Erling Haaland. Pemain Manchester City itu mengaku sempat menyinggung anak kecil yang selama ini menjadi korban dari kebiadaban Israel. Tidak ada anak yang tak bersalah yang pantas mati, tulis Haaland pada story Instagramnya. Tak hanya Haaland, rasa simpati juga ditunjukkan oleh rekan setimnya di Manchester City, yakni Donnarumma. Sebentar lagi, mantan pemain PSG itu juga akan membela timnas Italia melawan Israel. Sebagai pemain yang sekaligus menjadi seorang ayah, Donnarumma turut bersimpati dengan apa yang terjadi di Palestina. Saya baru saja menjadi seorang ayah dan rasanya sakit melihat gambar-gambar tertentu serta mendengar berita-berita itu. Situasi ini lebih besar dari kita. Saya tidak ingin terlalu masuk ke dalamnya. Kami ingin bermain sepak bola. Kami ingin membawa kembali perdamaian. Menyakitkan melihat keadaan seperti ini. Tapi hal-hal politik tertentu memang berada di luar kendali kami, kata Donnarumma dikutip dari Football Italia. Israel perlahan ditolak seluruh dunia. Kini lambat laun, meski belum mendapatkan hukuman dari UEFA maupun FIFA, saat ini sudah ada banyak negara yang membenci Israel. Hal itu terbukti karena sudah ada 142 negara yang setuju jika Palestina merdeka. Hal inilah yang membuat situasi Israel harusnya semakin terpojok karena negara-negara di seluruh dunia mulai bersuara dan mengutuk atas apa yang dilakukan oleh Israel. Jadi tampaknya tinggal menunggu waktu melihat Israel dikalahkan oleh dunia. Sementara bagi FIFA dan UEFA, mereka tetap harus mendapatkan desakan, terutama dari negara-negara penting di sepak bola. Karena jika itu terus dilakukan, harusnya bisa membuat mereka luluh dan memutuskan untuk memberikan hukuman kepada Israel. Jadi itulah, saat dunia ramai-ramai menolak Israel, termasuk salah satunya yang dilakukan Indonesia.